Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan materi tentang jangkrik. Nama anggota kelompok 3, Muhammad Joko Satrio, Agustinus Mone, Elvansius Adur, Martina Ambukaka, Kode Viradus Dae, Juventius Ombo. Pengertian jangkrik. Jangkrik adalah serangga bertubuh kecil hingga sedang, yang kebanyakan berbentuk silindris atau beberapa spesiesnya ada pula yang berbadan agak gepeng tegak. Kepalanya hampir bulat dengan sepasang sungut panjang menjuntai yang muncul spesies di depan mata majemuk. Lidahnya terdapat 3 buah oceli atau tunggal atau ocelus, yakni mata sederhana atau mata tunggal. Di belakang kepala terletak pronotum, yakni ruas dada yang pertama, yang kuat dan mulus tanpa gigir, punggung ataupun pipi. Taksonomi jangkrik. Filum Arthropoda, kelas Insta, ordo Orthoptera, subordo Ensifera, superfamily Ensifera, family Grillidea. Sekian dan terima kasih. Saya akan memperjelaskan ciri-ciri jangkrik. Di belakangnya lagi terletak abdomen atau perut yang banyak beruas-ruas. Di ujungnya terdapat sepasang cerci, yakni semacam alat perabat yang serupa duri namun lunak. Dan pada betina, ovipositor yang panjang seperti jarum, halus serta berkilau. Femora atau paha, yakni ruas ketiga pada pasangan kaki belakang berukuran besar dan berguna untuk melompat. Sedangkan tibia atau betis, ruas keempat kaki belakang dilengkapi dengan deretan duri yang dapat digerakkan, yang susunannya berbeda-beda menurut spesiesnya. Tibia pada kaki depan umumnya dilengkapi dengan 1 atau 2 timpani, dalam kurung tunggal 2 timpanum, gendang telinga, tutup kurung, yang berfungsi untuk menangkap getaran suara. Sayap jangkrik seperti menempel ketat membungkus sisi atas abdomen. Sayap ini berbeda-beda ukuran dan warnanya menurut jenis jangkrik. Ada yang panjang, ada yang pendek, dan bahkan ada jenis tanpa sayap. Sayap sebelah depan adalah elytra yang terbuat dari kitin yang kaku, berfungsi sebagai pelindung abdomen yang relatif lunak. Dan pada hewan jantan juga sebagai tempat organ pengerik untuk menghasilkan suara. Sayap belakang berupa membran tipis yang berfungsi untuk terbang dan dilipat menakala jangkrik hinggap. Jenis-jenis jangkrik rumah merupakan spesies yang paling mudah kita temukan di lingkungan kita. Hewan asli dari Timur Tengah dan sudah dibudidayakan untuk pakan ternak sejak tahun 1950. Memiliki panjang 16-21 mm. Memiliki ciri morfologi yang serupa antara jantan dan betina. Yang membedakan betina dan jantan yang paling mencolok adalah ovipositor yang ada di bagian belakang abdomen betina yang memiliki panjang 12 mm. Waktu produktif panen bisa mencapai umur 28 hari. Kemampuan menghasilkan telur sebanyak 100 butir dalam 1 masa telur. Jangkrik kalung.
Jangkrik kalung berasal dari Indonesia dan mempunyai kulit serta sayap yang berwarna hitam atau kadang-kadang agak kemerahan. Banyak peternak yang membudidayakan jangkrik kalung ini karena terdapat berproduksi dan dipanen dalam waktu 25 hari. Setiap induk jangkrik, betinanya menghasilkan telur sebanyak 300 butir. Namun spesies jangkrik kalung ini mempunyai sifat yang terlalu agresif, sehingga dapat menyebabkan kematian pada sesamanya apabila diletakkan pada kandang yang kecil. Jangkrik gangsir atau Brachytupes pertentosus. Spesies jangkrik gangsir dapat ditemukan secara alami di hutan atau kebun di wilayah pedesaan. Namun spesies jangkrik gangsir ini jarang dibudidayakan karena mudah stres dan mati. Apalagi hewan ini tidak mempunyai suara mengerik yang bagus. Selain itu, spesies ini tidak cocok dijadikan pakan hewan lainnya karena dalam tubuhnya terdapat racun yang dapat membuat burung atau ikan keracunan hingga mati saat memakannya. Jangkrik seliring. Spesies jangkrik seliring banyak dibudidayakan di daerah Jawa Timur. Warna tubuh dan sayapnya hitam kecoklatan. Kemudian spesies jangkrik seliring jarang dibudidayakan karena waktu panen lama. Walau begitu, harga jualnya justru lebih mahal. Ini karena spesies sangat disukai oleh burung kicau sebab tubuhnya tidak mengandung air, mengandung banyak protein, dan ukuran tubuhnya tidak terlalu besar dan mudah untuk dikunyah. Jangkrik ladang. Jangkrik ladang berasal dari Kepulauan Inggris, namun sudah terbesar ke hampir seluruh dunia bersama dengan penjelajahan oleh orang Inggris di masa silam. Panjang tubuh untuk serangga jantan sekitar 1,9 sampai 2,3 cm, sedangkan betina dewasa sekitar 1,7 sampai 2,2 cm. Namun spesies jangkrik ini konon populasinya sudah mulai langka. Penyebabnya adalah karena hilangnya habitat yang ada di negara-negara Eropa. Cynogrellus narmoratus. Untuk spesies jenis jangkrik yang terakhir ini bukan dibudidayakan oleh manusia. Hewan ini adalah spesies liar yang banyak ditemukan di daerah padang rumput. Spesies ini juga jarang mengeluarkan bunyi dan apabila bersuara biasanya tanpa irama dan kurang kencang. Jika ingin melihat spesies ini di Indonesia, banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara. Oke, jadi baik. Manfaat jangkrik. Yang pertama, jangkrik dapat diolah menjadi tepung dan berpotensi sebagai sumber protein. Hewan yang dapat menggantikan tepung kedelai dan tepung ikan dan campuran pakan ayam broiler. Jangkrik merupakan serangga yang banyak dimanfaatkan dan di bawah jangkrik sangat berpotensi untuk dibudidayakan sebagai pakan ternak dan bahan pangan karena kandungan proteinnya sangat tinggi, yaitu 58% atau sampai 62%. Yang ketiga, jangkrik dimanfaatkan sebagai pakan burung berkicau, pakan ikan arwana, pakan udang serta lele. Cara pemeliharaan jangkrik. Yang pertama, lakukan pemeliharaan dengan tekun dan benar. Pertumbuhan dan perkembangan jangkrik sangat dipengaruhi oleh pola pemeliharaan. Pemeliharaan jangkrik meliputi pemberian pakan, minum, dan menjaga kestabilan suhu. Pakan merupakan faktor penunjang pertumbuhan dan pembesaran jangkrik. Pakan diberikan berdasarkan umur jangkrik. Jangkrik yang berumur 1 sampai 10 hari biasanya diberikan pakan pepaya muda atau daun-daun yang berstruktur lembut. Dua, membersihkan kandang jangkrik secara rutin. Kandang merupakan salah satu syarat budidaya jangkrik yang harus dipenuhi. Kandang jangkrik yang berbentuk kotak dari kayu diletak di dalam sebuah ruangan khusus. Untuk perawatan kandang di dalam bedeng
dilakukan dengan membersihkan secara rutinitas setiap pagi dan sore. Terutama membersihkan sisa pakan jangkrik agar tidak ada penyakit yang masuk ke dalam jangkrik. Yang ketiga, memberikan sumber nutrisi yang tepat. Jangkrik merespon adanya makanan dengan memanfaatkan kedua antenanya. Dalam proses budidaya jangkrik, pakan yang diberikan sebagai mengandung banyak air dan protein yang tinggi. Jangkrik anakan memerlukan 42%, sementara jangkrik dewasa hanya membutuhkan 27% saja. 4. Waspada terhadap serangan hama dan penyakit. Penyebab hadirnya hama dan penyakit biasanya karena kandang kotor. Sirkulasi udaranya tidak lancar dan pakan yang membusuk di dalam kandang. Hal tersebut merupakan akibat kelalaian pembudidayaan. Seringkali mengabaikan kebersihan sehingga benih-benih penyakit bermunculan. Kita lanjut ke makanan dari jangkrik. Fur ayam merupakan salah satu jenis makanan untuk jangkrik yang wajib Anda berikan. Fur ayam ini akan mempercepat pertumbuhan jangkrik. Karena itulah, fur ayam lebih sering dijadikan sebagai makanan utama untuk jangkrik sampai sebelum dipanen. Faktor pemilihan jangkrik. Yang pertama akibat kesalahan manajemen pakan. Yang kedua akibat terkena hama penyakit. Yang ketiga kenaikan pakan jangkrik yang tidak sesuai harga dengan jual harga jangkrik. Yang terakhir akibat lingkungan dan suhu. Ya, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.